Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Guru di video pembelajaran yang keempat. Kita masih akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Ini pada subtema 3, perubahan wujud benda. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, mari sejenak kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bahan-bahan pembuat benda. Masih ingat pada pembelajaran yang lalu? Ya, diantaranya kemarin kita pernah membahas tentang bahwa meja, kursi itu terbuat dari bahan dasar apa? Kayu. Ya, bahan dasarnya kayu. Namun pada pagi ini kita tidak akan berbicara tentang itu, namun kita akan berbicara atau akan kita belajar tentang hal lain. Coba perhatikan gambar yang ada. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, kalau sepintas kita melihat anak-anak, di bagian sisi luar dari gelas yang berisi es tadi ada titik-titik air. Nah, titik-titik air itulah yang kita sebut dengan mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Anak sekalian, ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas tersebut terdapat bintik-bintik air seperti yang ada pada contoh tersebut. Yang kedua, peristiwa ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nah, anak sekalian, udara di sekitar kita itu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka perubahan menjadi titik-titik air. Tadi tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air
berasal dari uap air di sekitarnya. Anak sekalian, kalian telah membaca penjelasan di atas. Adakah kata-kata yang belum kalian pahami? Baik, kita akan berdiskusi tentang memahami arti kata-kata sulit yang ada pada bacaan tersebut. Lalu tugas selanjutnya kalian masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan pada kolom berikut ini. Misalkan saja setelah didapatkan kata-kata sulit tadi, lalu kalian masukkan ke dalam tabel seperti ini. Nomor 1 misalnya, apa yang tidak kalian tahu, misalnya kata proses. Kemudian yang kedua ada istilah embun, ada cuaca, ada suhu, ada uap, dan lain sebagainya. Ini ada 5 contoh. Nanti yang berikutnya bisa kalian tambahkan, misalnya 6, 7, 8, 9. Yang ke-6 misalnya kalian jumpai kata menguap. Apa itu menguap? Maka kalian bisa belajar mandiri mencari artinya pada kamus bahasa Indonesia jika kalian punya, atau bisa juga menggunakan kamus secara online ya. Anak sekalian, sekarang kalau kita artikan, apa itu arti proses? Ada yang bisa? Karena proses itu adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Nah, itu kita sebut dengan proses. Kemudian, apa itu embun? Ya, embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses perubahan dari benang gas menjadi cair. Selanjutnya, cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit pada jangka waktu yang singkat. Contoh misalnya kita di Sumatera saat ini cuacanya panas. Apa seterusnya panas? Tidak. Maka di sini dikatakan dalam jangka waktu tertentu atau singkat. Itulah cuaca. Berikutnya Nana, suhu. Apa itu suhu? Ya, suhu adalah merupakan besaran yang menunjukkan derajat panas suatu benda. Dan yang terakhir adalah uap. Uap adalah titik-titik dari benda cair di udara. Itu kita sebut dengan uap. Nah, anak-anak sekalian, kalian perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Sekarang kita akan lakukan percobaan berikut ini. Sediakan alat dan bahannya yang berupa gelas berisi air panas atau hangat. Kemudian tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Biarkan 1-2 menit. Setelah itu, bukalah tutup gelas tersebut. Kalian perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas.
Setelah dibuka, apa yang terjadi pada tutup gelas ini? Kalian akan melihat ada titik-titik air. Nah, itulah yang kita sebut tadi dengan mengembun. Iya. Anak sekalian, kamu telah melakukan percobaan dan juga membaca dari buku paket tersebut. Coba sekarang tugas kalian adalah melengkapi bagian-bagian berikut ini. Nah, coba sekarang mengembun. Apa definisi mengembun tersebut? Kemudian contoh peristiwa mengembun sehari-hari. Ini kesimpulan dari percobaan kalian tadi dan dari hasil pembicaraan tadi. Apa itu mengembun? Ada yang bisa? Ya, mengembun itu adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya apa saja? Tadi ada 2 contohnya. Yang pertama, air panas di gelas, jika ditutup maka permukaan tutupnya akan mengembun. Dan yang kedua, kaca mobil saat hujan, maka bagian dalam ada titik-titik air. Iya, benar sekali. Selanjutnya anak-anak, Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolah mempunyai petugas kebersihan? Atau di rumahmu juga mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Mari kita lihat. Sekarang kita akan menuliskan apa tugas-tugas dari nama pada kolom berikut. Guru kelas. Apa tugasnya guru kelas? Di antaranya adalah mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Administrasi kelas seperti membuat absen, mengabsen, itu namanya administrasi kelas. Nah, terus selanjutnya di sekolah juga kita punya kepala sekolah. Apa tugas kepala sekolah atau peran kepala sekolah? Ini kepala sekolah berperan mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Kemudian ada juga penjaga sekolah, adalah melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara, menjaga barang-barang milik sekolah. Dan berikutnya petugas perpustakaan, mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan, dan untuk menggandakan buku. Petugas tata usaha sekolah mengurus kegiatan tata usaha dan kegiatan administrasi di sekolah. Terakhir, guru penjas. Apa penjas? Pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Sekarang kita kenal dengan istilah PJOK. Apa tugasnya? Itu mengelola pembelajaran pendidikan
pendidikan jasmani di sekolah. Ya anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk kesempatan ini, dan kita akan bertemu kembali pada pembelajaran yang berikut. Bapak Iri berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak pembelajaran kita untuk kesempatan pagi ini, dan kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu menggunakan masker bila bepergian, dan cuci tangan setelah beraktivitas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.